Oke, thank you. Silakan duduk. Boleh dong sekali lagi tepuk tangan buat hostnya yang keren banget malam ini. Oke. Saya grogi ya. Karena ini BSP pertama di tahun 2025 ya. Iya, dan saya appreciate banget. Boleh tepuk tangan. Sini baru kelihatan. Oke, sekali lagi selamat malam. Gimana kabarnya? Udah hafal loh caranya loh. Iya, udah diajarin tadi ya. Oke, sekali lagi perkenalkan, nama saya Akri. Hai, Cikamala. Malam ini saya akan sharing-sharing ya sama teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya saya mau apresiasi dulu ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin ada adik-adik juga ya, adik-adik ya. Malam ini sudah datang, saya sangat appreciate ya. Malam Kamis, tadi macet ya ke sini ya? Macet, tapi tetap nyampe di sini juga ya. Dan saya sangat apresiasi ya, semangat teman-teman semua untuk sama-sama belajar ya. Dan pengen belajar apa sih hari ini? Oh, cari duit, oke. Atau ada yang pengen belajar yang lain gitu ya? Bukan belajar kedokteran yang jelas ya. Jadi malam hari ini saya thank you banget teman-teman sudah datang mau belajar gitu ya. Tepuk tangan dong buat diri teman-teman sekalian. Sebenarnya ya tadi saya mau nanya, ada yang tahu nggak acara hari ini namanya apa? BSP ya. Sebenarnya saya mau nanya tadi kepanjangannya apa? Tahu-tahu udah dimunculin di sini. Ini harusnya nggak muncul dulu ya. Coba diklik. Ulang dulu ya. Pura-puranya belum tahu ya. Mundur dulu. Ya harusnya saya tadi tanya. Tahu nggak kepanjangannya BSP gitu ya? Jadi tadi rencananya begitu. Taunya udah muncul duluan gitu ya. Oke, langsung aja ya saya munculin ya. Bangun sumber penghasilan gitu ya. Oke, jadi malam hari ini kita mau sharing-sharing ya tentang bangun sumber penghasilan. Ini saya juga dulu pernah nih sama seperti teman-teman malam hari ini. Saya juga dulu 6 tahun yang lalu ya. Benar nggak 6 tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu saya juga duduk di tempatnya teman-teman malam hari ini. Tepatnya di sini dulu saya duduknya. Untuk pertama kalinya saya datang ke Apple Tower ya. Dan waktu itu saya datang sini saya bahkan nggak tahu kalau ini kantornya Allianz ya. Yang ajak saya adalah leader saya namanya Dr. Lagawa, itu dia orangnya, tepuk tangan dong. Ya, hari itu saya diajak ada bisnis bagus nih gitu kan. Cuma saya nggak tahu kalau Allianz gitu. Pas nyampe sini, oh ada tulisan Allianz. Dan akhirnya saya dengerin dan fast forward 6 tahun saya di sini berdiri menceritakan ini ke teman-teman hari ini ya. Oke, kita bicara tentang bangun sumber penghasilan ya. Siapa di sini yang pengen juga untuk punya sumber penghasilan yang terus bertambah? Boleh? Semuanya loh. Tapi ada yang nggak mau kayaknya ya, yang nggak angkat tangan atau cuma ini aja ya, sungkan aja ya nggak angkat tangan. Oke, saya yakin teman-teman yang datang malam hari ini juga pengen ya punya penghasilan yang terus bertambah ya. Makanya judul acara kita hari ini adalah bangun sumber penghasilan, gitu ya. Dan saya akan sharing-sharing dan ini juga awalnya saya dengarkan dan ini mengubah hidup saya ya waktu saya mendengarkan mengenai ini. Oke, kenapa ya teman-teman kita perlu punya penghasilan yang terus bertambah ya, sumber penghasilan yang terus bertambah. Kenapa ya? Nah, ini saya tunjukin ya faktanya ya teman-teman ya. Next. Oke. Ya, faktanya ternyata next lagi. Ini ya, bulan Oktober 2024 ini ya. Headline di koran Tempo, terjun bebas daya beli masyarakat. Ya, harga-harga menaik. Tapi
penghasilan orang di luar sana cenderung tetap atau bahkan turun, gitu ya. Ada yang turun. Kalau naik mungkin naiknya nggak signifikan, nggak setinggi naiknya harga barang-barang ya. Bahkan Jakarta udah pasti jadi kota yang biaya hidupnya paling mahal ya. Rata-ratanya aja bisa dilihat ya, 14,88 juta per bulan untuk biaya hidup rata-rata. Dan itu naiknya berapa teman-teman? 10,63%. Gitu ya. Nah ini fakta yang pertama. Terus next. Fakta yang lain lagi ya. Bukan cuma biaya hidup yang naik, biaya yang lain-lain juga naik gitu ya. Termasuk kebutuhan ya, kebutuhan kita semua apa? Tempat tinggal. Ya. Jadi sampai Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani bilang, Sri Mulyani sebut anak muda terancam nggak bisa beli rumah. Wah, kenapa tuh? Ya, karena ini nih, dari tahun ke tahun, kalau dilihat ya, harga rumah itu yang merah ya, udah menembus langit tuh ya. Cicilan rumahnya yang warna hijau nih, tinggi ya. Yang hitam ini adalah penghasilan yang bisa disisihkan. Jadi yang hitamnya lebih pendek ya. Artinya kebanyakan orang akhirnya nggak bisa punya rumah, terutama anak-anak muda, gitu ya. Ini dia faktanya. Jadi ini kenapa kita malam hari ini mau sharingkan tentang gimana caranya kita membangun sumber penghasilan yang terus meningkat. Ada yang mau tahu? Mau tahu? Oke, kita next ya. Tapi sebelum itu saya tunjukkan lagi fakta yang lain. Next. Nah ini yang masih fresh banget nih. Mungkin banyak yang dengar ya dalam minggu-minggu terakhir ya. Menkes Budi Gunadi akui BPJS Kesehatan tak bisa tanggung semua penyakit. Ya, masyarakat diimbau beli asuransi swasta. Bayar premi BPJS aja bagi kebanyakan orang, banyak nggak yang ngerasa berat? Banyak ya? Apalagi harus beli lagi asuransi swasta, bener nggak? Buat kebanyakan orang ya. Nah, tapi kenyataannya ada pilihan nggak kita kalau nggak punya asuransi? Nggak ada, karena kenyataannya segala macam penyakit ini kan bisa terjadi ya. Dan ini adalah 8 penyakit yang terbanyak makan duit BPJS. Jadi BPJS duitnya habis untuk bayarin penyakit-penyakit ini ya. Ada penyakit jantung itu ya, 6,67 triliun. Fantastis banget ya. Dan penyakit-penyakit yang lain juga ini ya. Jadi totalnya 12,8 triliun untuk bayarin semua penyakit itu. Dan ini bisa dikonfirmasi ya. Di sini ada ibu dokter juga yang kerja di ICU, Dokter Vera. Ya, benar ya dok ya. Dan banyak juga yang akhirnya berhenti di tengah jalan pengobatannya karena nggak mampu ya. Betul ya. Yang akhirnya ya udah keluarga udah menyerah, pulang aja gitu. Benar ya. Oke, nah jadi saya tunjukkan ini fakta-fakta yang kok kayaknya nggak enak banget ya dengar ini ya. Tapi ini beneran nggak teman-teman? Ini fakta ya, ini fakta. Nah, karena inilah, next. Kita nonton video dulu ya. Ini fakta juga yang sering terjadi. Dan dulu waktu saya kerja di UGD, ini saya sering menjadi pemerannya juga di sini ya. Oke, kita sama-sama tonton ya. Dokter, ini anak saya lagi demam sampai kejang. Tolong ya langsung dirujuk ke rumah sakit aja ya. Maaf Pak, menurut aturan BPJS ada 144 penyakit yang tidak dapat dirujuk langsung ke rumah sakit. Nih, kejang demam salah satunya. Jadi diperiksa di sini dulu ya Pak. Ribet kamu. Gua tahu, gua akan lewat IGD saja. Kan kalau lewat IGD bisa langsung pakai BPJS. Dok, tolong dong. Ini anak saya demam tinggi sampai kejang. Bisa kan langsung pakai BPJS? Oh, sebentar ya saya cek. Wah Pak, mohon maaf Pak, kalau kayak gini masih belum bisa lewat sini dulu Pak, harus lewat FKTP dulu. Loh, kok gitu dok? Sebentar ya Pak. Bro, ini beneran kita jelasin lagi bro kriteria gawat darurat. Ini udah orang ke-17 loh bro yang kita jelasin hari ini. Gak apa-apa, jelasin aja, kita jadi nakes harus sabar. Ya tapi kan kita masih banyak kerjaan lain ini belum kita kerjain. Ya udah, gak apa-apa, biar amanah kerjanya.
Ya sudah Pak, jadi gini Pak, mohon maaf anak Bapak belum termasuk kriteria gawat darurat Pak. Karena menurut aturan BPJS, gawat darurat itu harus saja disertai dengan penurunan kesadaran Pak. Nah kalau anak Bapak kan masih sadar tuh, nah matanya masih belok tuh Pak. Tapi ini demam tinggi loh dok. Ya itu tadi kita juga udah ukur Pak, dan suhunya itu belum sampai 40 derajat. Masih kurang dikit sih Pak, sedangkan aturan BPJS itu kriteria gawat darurat adalah demam di atas 40 derajat. Masa nggak bisa ditinggiin? Oh ya dok, ini anak saya juga muntah-muntah loh dok dari kemarin. Oh dari kemarin, berarti belum 6 hari ya Pak. Nah kalau itu kena aturan nomor 20 Pak. Kalau muntah itu belum 6 hari itu belum bisa disebut kriteria gawat darurat Pak. Jangan kurang ajar kamu, BPJS itu saya bayar loh. Masa anak saya disuruh gawat darurat dulu? Emangnya kamu mau anak kamu disuruh gawat darurat dulu? Hah? Maaf Pak, kalau menurut Bapak IGD itu singkatan dari apa Pak? Udah gue bayar pribadi aja. Ribet banget. Tahu gitu kemarin gak gue tutup asuransi swasta gue. Udah habis ini balik ke asuransi lagi. Tepuk tangan dulu dong. Kita lihatnya ketawa ya. Tapi kalau terjadi sama diri kita nggak bisa ketawa ya. Nah saya bagian yang jadi dokternya dulu tuh. Gitu ya. Dan itu juga satu tuh ada dokter Lagawa ya. Oke. Ini fakta ya teman-teman. Ini bukan main-main, bukan dibuat-buat karena saya ngalamin sendiri ya. Memang ini faktanya. Nah next. Kalau sudah kena sakit, boleh di pause aja yang videonya. Oke. Bisa di pause? Nah, biar nggak distract. Ya. Nah, pertanyaannya nih. Ada nggak di antara kita yang kebal sama penyakit? Nggak ada ya? Atau ada? Nggak ada ya, di antara kita nggak ada yang kebal ya. Nah, pas kalau nggak ada yang kebal, pas kena penyakit, kita bisa pilih nggak? Kayak tadi nih, saya mau milih yang sakitnya di atas 40 derajat aja deh, demamnya tadi ya. Atau yang di bawah 40 derajat, bisa pilih nggak? Nggak bisa pilih ya, kenyataannya ya. Next. Nah, kapan kenanya bisa kita atur nggak? Nggak bisa ya. Kita nggak kebal, kita nggak bisa pilih kenanya apa, kapan kenanya kita nggak tahu, ya. Dan pas kena, keluar uang nggak? Keluar uang ya. Nah, pertanyaannya lagi terakhir, uangnya udah siap, gitu ya. Bagi kebanyakan orang, pada saat kena dan perlu keluar uang, di detik itu dia baru tahu kalau dia nggak siap, gitu ya. Nah, ini masalahnya. Jadi dari tadi saya bawain masalah terus ya ke teman-teman ya. Ternyata masalahnya cuma 2 kok. 2 SF ya. 1 sakit fisik gitu ya. Dari sakit fisik tadi nggak siap, akhirnya malah jadi sakit finansial. Benar nggak masalah utama kita kebanyakan adalah ini ya. Bahkan kita rela ya bangun pagi, pulang pagi lagi bisa ya, atau pulang malam supaya kita tidak terkena ya sakit finansial, apalagi sakit fisik gitu. Nah, perlu nggak solusinya teman-teman? Perlu ya. Mau tahu solusinya ya? Oke, kita ada solusinya. Jadi solusi sakit fisik. Oke, ini contoh ya, contoh aja. Sebut saja namanya Tono, 30 tahun. Nggak ada yang namanya Tono ya? Oke, kalau ada saya pinjam dulu namanya. Oke, jadi ada 2 opsi buat seorang Tono yang berusia 30 tahun ya. Supaya dia terhindar dari kesulitan tadi kalau dia sakit fisik atau sakit finansial ya. Oke, pertama, dia boleh memilih untuk sisihkan, katakanlah ya, contoh nih 1,7 juta per bulan. Gede nggak? Lumayan ya. Tapi kalau dihitung-hitung itu sekitar 50.000 per hari. Ya. Kita banyak sering ngeluarin uang 50.000 per hari ya. Buat makan, buat ojek. Nah kalau ditabung jatuhnya jadinya segini nih. Nah ini disisihkan nih. Oke, katakanlah next. Nah setelah 4 bulan, ya setelah 4 bulan, kalau 4 bulan kita nyisihkan 1,7, terkumpul berapa tuh teman-teman? Ya 6 komaan ya, 6,8 juta. Ceritanya nih baru nih 4 bulan dia, oke aku mau menyisihkan uang supaya aku gak kena sakit finansial ya. Dia sisihkan uangnya. Taunya terjadi resiko
SKCMT. Ada yang tahu nggak kepanjangannya apa? Skakmat. Kita singkat aja ya. Skakmat. Bener juga ya skakmat ya. SK camat ya. S itu sakit kritis, kecelakaan ya, cacat, meninggal, tua juga jadi resiko ya. Gitu ya. Nah, pas ternyata terjadi resiko, dia butuh uang 100 juta sampai 1 miliar. Ya. Contoh nih, kena sakit kanker, kena stroke. Gitu ya. Gimana nih solusinya buat dia kalau udah kayak gini? Tadi dia baru nabung 4 bulan. Uangnya baru terkumpul berapa tadi? 6,8. Mungkin dia punya tabungan sebelumnya? Mungkin ya. Akhirnya yang terjadi apa? Dia akan makan tabungannya sendiri kan ya? Gitu. Kalau tabungan sudah habis? Hutang, bener, pinjam. Kalau udah nggak ada yang bisa dipinjemin? Apa? Jual aset ya. Atau ending-endingnya minta sumbangan ya. Ada yang apa namanya sekarang websitenya? Ada yang Kita Bisa ya. Tapi ada juga pengalaman orang-orang yang di situ akhirnya nggak dapat juga itu ya yang diinginkan angkanya. Karena kan banyak jadinya yang pengen minta sumbangan lewat situ. Nah ini pilihan pertama nih. Istilahnya kita sebut saja next tapri ya. Tapri artinya tabung pribadi. Jadi dia nabung sendiri ya. Begitu kena ya habis tabungannya kan gitu ya. Atau dia mau pakai pilihan yang kedua. Namanya tapro. Nah ada tapri, ada tapro. Nah tapro ini kepanjangannya apa? Ditanggung problemnya. Gitu ya. Coba sama sisihkan juga 1,7 juta per bulan ya sama. Setelah 4 bulan sama juga terjadi resiko juga SK camat butuh 100 juta 1 miliar juga. Tapi di sini next. Nah, dia langsung punya dana darurat ready 300 juta sampai 1,2 miliar. Terus tidak perlu lagi sisihkan 1,7 juta per bulan. Jadi begitu dia kena sakit berat nih, dia nggak perlu lagi nih sisihkan yang ini nih. Terus dia biaya rumah sakitnya ditanggung, nggak pakai BPJS ya, 10 miliar per tahun. Terus kalau dia panjang umur, dia tetap dibalikin tuh 300 juta. Oke nggak? Oke ya. Kalau teman-teman nih ada di posisinya Tono, akan pilih Tapri atau Tapro? Oke, kenapa pilih Tapro? Ya karena itu dia tadi ya, baru 4 bulan nyetor tadi ya. Kok bisa ditanggung 300 juta sampai 1,2 miliar? Kok bisa? Ya, kok bisa tidak perlu lagi sisihkan 1, juta, 7 juta per bulan dan seterusnya. Ini oke banget. Dan ini menjadi solusi nggak untuk sakit fisik? Jadi solusi ya. Nah, pertanyaannya kok bisa gitu ya? Kok bisa? Nah, di sini karena Tapro ini atau tanggung problemnya, problem kita ditanggung oleh suatu perusahaan. Ya, mau tahu namanya? Itu dia namanya, Allianz. Tepuk tangan dong buat Allianz. Ya, jadi ini adalah mitra bisnis kita ya. Next. Allianz, oke, adalah perusahaan terbesar ya, berdasarkan aset size-nya. Kalau lihat di sini nomor 1 ada Allianz. Sekali lagi tepuk tangan buat Allianz ya. Oke, dan ini dari Interbrand Best Global Brand 2024, sekali lagi Allianz menjadi nomor 1 ya di antara perusahaan-perusahaan asuransi yang lain. Dan ini sudah 6 tahun berturut-turut. Tepuk tangan dong saya lagi buat Allianz. Next. Oke, jadi ini tentang Allianz-nya mempunyai 80 juta nasabah ya, 150.000 karyawan di 70 negara dan 140.000 data center. Ini pastinya sudah nambah ya. Dan ini nggak main-main. Allianz ini tahu nggak ini apa? Stadion olahraga ya. Jadi Allianz punya yang kayak gini ini ada 7 ya di seluruh dunia ya. Dan Allianz juga menjadi partner resmi Olimpiade dan Paralimpik ya.
tahun 2021 sampai tahun 2028. Nah, jadi kalau kita mau ditanggung problem kita, perlu nggak yang nanggung problem itu adalah sesuatu yang sangat powerful ya, suatu perusahaan ya, supaya kita bisa percaya, jangan sampai pas kita sakit dia hilang, ya nggak? Nah, kalau perusahaannya terpercaya seperti ini, kita bisa percaya nggak? Bisa ya, oke. Itu tentang Allianz. Nah, tadi saya baru cerita tentang solusi dari sakit fisik ya. Itu menjawab nggak teman-teman? Jawab ya, cuma sisihkan tadi ya, 50.000 per hari atau 1,7 juta per bulan. Gitu ya, atau sesuai kebutuhan, problem kita bisa ditanggung. Dan tenang aja karena yang nanggung adalah perusahaan yang sangat bonafit di dunia ya. Oke, nah cukup sakit fisik aja solusinya? Kalau cukup saya mundur ya. Apa, kurang apa lagi yang perlu solusinya? Sakit finansial ya kan, karena kan tadi kita juga perlu bayar ya, 1,7 juta per bulan ya. Kayak gitu, mau nggak itu jadi lebih ringan? Mau ya? Mau nggak kalau itu gratis? Mau nggak kalau misalnya sekarang kita ada solusi sakit finansial, kitanya bisa dapat duit? Itu ya. Oke, solusinya adalah simple aja, langsung saya kasih tahu. Bergabung sebagai bisnis eksekutif di Allianz Booster. Itu caranya. Jadi simple ya, saya kasih tahu aja. Nah, beruntungnya di tahun 2025 sekarang ada suatu sistem baru yang sangat memudahkan kita dibanding tahun 2024 dan sebelumnya ya. Nah, sekarang kalau kita bergabung nih menjadi bisnis eksekutif ya, atau BE istilahnya kalau di Allianz baru bergabung ya. Gitu. Sekarang kita jadi lebih mudah. Kenapa? Karena kita cukup sharing ke 6 nasabah saja. Seperti ke Tono tadi ya. Jadi kan anggaplah kita jadi Tononya nih. Kita sudah punya tapronya, ya kan? Nah, kita sharing lagi nih ke 6 orang saja. Seriusan ini ya. Nah, jadi 6 orang saja, masing-masing punya tapro senilai 1,7 juta per bulan. Itu sama dengan omsetnya 120 juta ya. Nah, sekarang di Allianz kalau kita bikin seperti ini ya, kita jadi BE nih misalnya ya. Next. Dan kita sharing ke 6 orang tadi. Berarti kita punya omset berapa? 120 juta. Kita dapat apa? Pertama, langsung dapat gratis liburan ke Vietnam. Tepuk tangan dong. Enak ya? Cuma sharing ke 6 orang, dapat liburan ke Vietnam loh. Belum, ada lagi tambahannya. Free cicilan 1,7 juta per bulan selama 24 bulan. Tadi kan kita harus nyicil ya 1,7 juta. Ini kita udah free. Oke ya? Oke, plus kita dapat lagi tambahan penghasilan ekstra. Nanti saya ceritakan berapanya ya. Oke, nah ini kan kita sudah sharing ke 6 orang tadi ya. Di antara 6 orang itu, ada nggak yang juga mau nih, mau dapat free trip ke Vietnam? Mau dapat penghasilan ekstra? Pasti ada nggak? Ada ya, anggaplah di antara mereka ada 2 orang aja. Next, nah di antara mereka ada 2 orang. Join juga sebagai BE. Dan masing-masing melakukan hal yang sama nih dengan kita nih, sharing ke 6 orang dan dapat omset 120 juta. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, kita akan dapat, kita promosi menjadi di atasnya lagi ya, business partner atau BP. Next, dapat apa lagi? Kita dapat bonus rekrut, tambahan lagi 25%. Dan dapat apa lagi? Dapat gratis iPad plus uang tunai 10 juta rupiah. Mantap gak? Itu di luar komisi kita loh ya. Di luar komisi kita udah dapat iPad, ditambahin lagi uang 10 juta. Oke gak? Oke ya. Jadi hanya dengan membentuk segitiga ini nih. Ya, kitanya 120 juta, bantu 2 orang 120 juta. Saya nyebutnya ini adalah segitiga 120. Ya, jadi simpel ya, sharing ke 6, bantu orang lain juga sharing ke 6 dan terbentuklah segitiga 120 dan dapatkan semua benefit ini. Ini cuma ada di tahun 2025 loh teman-teman, kemarin nggak ada. Ya, mantap. Next. Nah, tadi kan pengen tahu, tadi saya dapat penghasilan ekstra. Berapa kan bertanya gitu ya. Oke. Oke, pas kita join pertama jadi BI ya, bulan pertama sampai bulan ketiga nih,
ya. Yang kita lakukan apa? 6 nasabah, masing-masing berapa? 1,7 juta per bulan ya. Dan tadi kita melakukan apa? Rekrut 2 orang, BE juga, yang omsetnya 120 juta ya. Seperti segitiga tadi ya. Dapatnya berapa tuh per bulan? 4,5 juta per bulan. Oke. Masih ada tambahan lagi. Next. Dapat apa tuh? Dapat trip Vietnam. Dapat apa lagi? Dapat iPad plus uang 10 juta. Oke. Mantap ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Setelah itu kan kita udah jadi BP tuh. Ya. Bisnis partner ya. Bulan 4 sampai ke 6 nggak usah lagi ke 6 orang. Nangkep ya? Nggak usah. Bantu aja 2 orang lagi untuk bisa dapat trip Vietnam. Nangkep ya? Simple ya? Jadi kerja kita ini nih fokusnya. Penghasilan kita berapa? 26,7 juta per bulan. Tepuk tangan dong. Belum, ada tambahan lagi. Dapat juga apa? Trip ke Jepang. Ini baru ada di tahun 2025 teman-teman. Sebelumnya nggak ada ya. Dan kalau kita lanjut lagi ya melakukan yang sama, lanjut bulan ke-7 sampai ke-9 sama yang dilakukan ini aja. Rekrut lagi 2 orang BE, masing-masing 120 juta ya. Penghasilannya 56,1 juta dan bulan 10 sampai 12 sama yang dilakukan, penghasilannya 107,1 juta per bulan. Dulu ya kalau mau dapat penghasilan 100 juta itu harus nunggu kayak 2 tahun ya. Ya sekarang dengan sistem yang baru kita benar-benar bisa setahun aja loh. Luar biasa ya. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Allianz. Oke. Sudah penasaran caranya gimana? Gimana cara mulainya gitu ya? Oke, ini caranya. Next. Oh belum, nanti dulu. Ada satu lagi yang saya belum ceritain. Ini lebih hebat lagi nih. Jadi ada yang namanya di Allianz itu legacy income. Contoh kita sudah punya penghasilan tadi yang paling gede berapa tadi di situ ya? 107 ya. Jadi ini bisa lebih lagi. Tapi anggaplah kita punya segitu, itu bisa diwariskan. Contoh kitanya udah nggak ada nih, itu diwariskan ke anak atau istri ya. Anak dan istri maksudnya. Oke, sudah ada contohnya belum? Udah. Ya, ini salah satu partner kita juga, namanya Bapak Andrian Yonatan. Ya, beliau meninggal tahun 2018. Usianya waktu itu 47 tahun meninggal. Penghasilannya 1 miliar per tahun. Ya, tadi ya kira-kira tadi ya sama ya. Oke, dan pada saat beliau meninggal, penghasilannya itu diwariskan ke keluarganya. 1 miliar per tahun waktu itu. Ya. Tapi setelah 6 tahun kemudian, penghasilan yang nyampe ke keluarganya itu sekarang sudah 5 miliar per tahun dan terus meningkat. Luar biasa ya. Jadi orangnya sudah nggak ada, penghasilannya terus meningkat. Mantap ya. Dan kalau sekarang orangnya ada, penghasilannya meningkat, belum tentu ya. Bahkan bisa menurun. Nah di sini orang yang nggak ada penghasilan bisa meningkat. Mau yang seperti ini? Mau ya? Oke. Caranya gimana? Lakukan sekarang. Oke. Simple. Yang langkah pertamanya dapatkan Tapro tadi ya. Seperti Tono tadi ya. Jaminan rawat inap di rumah sakit 15 miliar, dana darurat 250 juta sampai 1 miliar ya. Angkanya agak beda, tapi nanti bisa disesuaikan, nanti tanyakan pada yang mengundang hari ini ya. Gimana caranya aku bisa punya Tapro juga gitu ya. Oke, dan teman-teman sudah boleh mulai sharing ya. Sebelumnya pastikan konsultasi dulu nih ke pengundang Anda ya. Oke, gimana cara gua sharingnya yang tepat gitu ya. Tanyakan dan ajaklah keluarga, teman, dan relasi untuk juga memiliki Tapro. Berapa orang aja tadi? 6 orang, betul ya? Boleh lebih nggak? Boleh dong, kan semakin banyak yang dibantu makin bagus ya. Boleh. Nah, terus dapatkan juga lisensinya. Jadi untuk bisa berbisnis di sini kita perlu lisensi resmi dari pemerintah ya. Ya, nanti ini juga ditanyakan pada yang mengundang. Dan yang paling penting teman-teman, tahan dulu bro, ya. Dan yang paling penting
dapatkan dukungan bisnis ya dari komunitas Booster. Nah teman-teman hari ini ada di kantornya Booster. Bener gak pas pertama mikir, oh iya ya gampang 6 orang juga, 6 orang aja gitu ya. Tapi pas aku ngomong apa ya, bener gak itu yang kepikir? Ya, perlu dipelajarin dulu gak? Perlu ya. Nah untungnya kita di sini ada dukungan dari komunitas Booster. Jadi teman-teman bisa belajar. Kapan belajarnya? Kamis malam BSP ini ya. Bisa datang setiap Kamis malam ke sini ya, kecuali hari libur. Selasa malam itu ada yang namanya Booster Academy. Ini Zoom ya, tanyakan pada pengundang Anda gimana cara join ke Zoom-nya. Oke ya, setiap Selasa malam. Dan nanti ini ada yang paling dahsyat ya, tanggal 8 Februari. Dicatat ya tanggalnya ya teman-teman ya. Tanggal berapa? 8 Februari ada yang namanya All Star Gathering. Ya, ini diadakan nanti di Tamrin 9 Ballroom. Nah, di sini akan benar-benar bisa belajar ya dari orang-orang yang luar biasa sukses ya. Jadi ada yang Ibu Limlisia, ini leader kita semua. Beliau MDIT bintang 36. Jadi punya penghasilan 36 miliar per tahun. Oke nggak kalau kita belajar dari beliau? Oke banget ya. Pastikan teman-teman datang tanggal 8 Februari dan ini ada pendaftarannya, tanyakan pada pengundangnya ya nanti ya, ada biaya pendaftarannya juga. Oke, pastikan teman-teman ingat tanggalnya. Nah sebelum saya tutup, jadi teman-teman, hidup kita ya teman-teman ya, itu adalah pilihan kita. Sakit fisik, sakit finansial, bisa terjadi kapan aja dan kita nggak ada yang kebal gitu ya. Nah, pilihan kita punya pilihan ya untuk melakukannya, menjalankan solusinya. Jadi ambil keputusan dan tindakan untuk benar-benar terbebas dari permasalahan itu dan punya penghasilan, punya sumber penghasilan yang meningkat terus bersama Allianz Booster. Sekian dari saya, terima kasih.